Saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, dari hari pertama, dari permulaan segala sesuatu, Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada kalimat di dalam agama apapun yang lebih jelas dari kalimat di dalam perkataan pertama di dalam seluruh kitab suci. In the beginning, God created heaven and earth. In the beginning, God is the only creator. Tuhan adalah pencipta satu-satunya. Dan pada waktu dia memakai istilah cipta di bahasa Ibrani, itu bukan pekerjaan yang biasa. Memakai istilah bara. Apa artinya bara? Dari tidak ada menjadi ada. Sebelum Tuhan cipta, tidak ada apapun yang berada. Setelah Tuhan cipta, yang tidak ada menjadi ada karena kuasa ciptaan dari Tuhan. He created everything out from nothingness. Dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya cipta. Tuhan mencipta segala sesuatu. Setelah selesai semua dicipta, lalu dia mengatakan satu kalimat lagi, memakai bara lagi. Itu di ayat 26-27. Tuhan berkata bahwa kami akan menciptakan manusia menurut peta dan teladan kami. Maka dia telah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan diciptanya laki-laki dan perempuan menurut peta teladan Tuhan sendiri. Pada waktu Tuhan memakai istilah menciptakan mereka demi peta teladan kami, atau kita akan menciptakan, itu memakai istilah plural.
bukan istilah singular. Allah yang esa, Allah yang tunggal. Tapi pada waktu dia menyebut diri, dia menyebut kita. Berarti dia adalah satu yang di dalamnya mengandung lebih dari satu, lebih dari dua. Kalau engkau mengatakan lebih dari satu, kenapa berani mengatakan lebih dari dua? Karena di dalam bahasa Ibrani ada 3 bentuk. Pertama singular, kedua adalah dual, ketiga baru plural. Lain sama bahasa Inggris. Di dalam Inggris hanya bisa singular dan plural. Tapi di dalam bahasa Ibrani tidak demikian. Singular, dual, plural. Maka kata Shema berada di dalam Ulangan 6 kedua. Hei Israel, dengarlah olehmu, Allahmu adalah Allah yang esa. Di situ pakai Eloheinu. Baik Elohim, baik Eloheinu, itu semua bukan satu dan bukan dua, tapi lebih daripada dua. Kalau engkau mengatakan lebih dari dua, bagaimana Pak Stephen berani mengatakan itu 3? Kenapa bukan 4? Kenapa bukan 5? Kenapa bukan 6? Kenapa 3? Karena di dalam ayat-ayat seluruh kitab suci memberikan kesaksian hanya 3. Pada waktu Yesaya berada di bait Allah, dia melihat orang, semua malaikat-malaikat yang mengelilingi di takhta Tuhan. Serafin menyahut satu dengan lain, suci, suci, suci. Berapa kali? Berapa kali? Hanya 3. Tidak boleh 4. Suci, suci, suci. Holy, holy, holy. Dan Yesus Kristus mengkonfirmasikan dengan berkata, baptiskan mereka di dalam satu nama, the only name, the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dalam nama Esa, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berapa? 3. Allah Bapa pribadi pertama, Allah Anak pribadi kedua, Allah Roh Kudus pribadi ketiga. Suci, suci, suci di dalam 3 pribadi. Bukan 1, bukan 2, bukan 4, tetapi 3. Karena yang suci ber3 pribadi. Maka Allah yang ber3 pribadi mengatakan, kita akan menciptakan manusia menurut peta dan teladan kita, yaitu peta teladan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu sebabnya saya berkata kepada saudara, engkau dicipta Allah menurut peta teladan Allah. Engkau kalau tidak mengerti kitab suci, tak mungkin engkau menjadi manusia yang beres. Kalau engkau tidak mengetahui apa artinya Tuhan mencipta engkau menurut peta teladan Dia sendiri, engkau hidup seperti binatang. Manusia semestinya hidup seperti Tuhan Allah, tapi manusia sekarang hidup tidak seperti Allah, hidup tidak seperti manusia. Engkau berzina, engkau berjudi, engkau mabuk-mabuk, engkau mencuri, engkau merampok, engkau menipu, engkau pakai segala akal budimu yang tidak suci untuk menjadi orang jahat. Jika engkau tidak kembali kepada Tuhan, tidak mengenal siapakah engkau, dan tidak kembali kepada Sang Penciptamu, lalu mencari kehendaknya, engkau akan menjadi manusia yang tidak bertanggung jawab. Oh saudara-saudara, semakin saya mengabarkan firman Tuhan, semakin saya berkhotbah menurut kitab suci, semakin saya takut hidup manusia yang sudah jauh dari Tuhan. Bagaimana mungkin engkau berdiri di hadapan Dia untuk menghitung kira-kira? Bagaimana engkau bisa berdiri di hadapan Dia untuk tidak gemetar? Karena Tuhan tidak menerima suapan. Lain seperti gubernur-gubernur yang tidak jujur. Tuhan Allah tidak mungkin disuap, tidak mungkin ditipu, tidak mungkin berkompromi, dan Dia tidak mungkin disogok. Jikalau ada gubernur yang menipu, yang korupsi, jikalau ada presiden yang korupsi, jikalau ada bupati yang korupsi,
mereka harus berdiri di hadapan Tuhan, tidak bisa melarikan diri. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh hidup suci, engkau akan diberikan kuasa oleh Tuhan untuk berani menegur dosa, berani membawa manusia kembali kepada Tuhan, boleh menjadi saksi-saksi di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Allah berkata, kita akan menciptakan manusia menurut peta dan teladan kita. Itu sebab engkau dicipta bagi Allah, oleh Allah, dan untuk memuliakan Allah. You are created by God through His Son Jesus Christ to glorify God Himself. You are created for Him and His glory. Kita dicipta bagi Tuhan. Kita dicipta untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebab kita harus hidup memuliakan Tuhan di dalam dunia ini. Saudara-saudara sekalian, setelah Tuhan menciptakan manusia, Dia memberikan penghembusan napas ke dalam tubuh manusia, sehingga manusia berbeda dengan semua binatang. Bukankah semua binatang juga dicipta oleh Tuhan? Iya. Bukankah semua makhluk diciptakan oleh Tuhan yang sama? Benar. Tetapi mereka tidak memiliki peta teladan Allah. Mereka tidak memiliki hembusan napas hidup dari Tuhan Allah sendiri. Allah telah menghembuskan napas yang hidup. Allah telah memberikan sesuatu kemanusiaan yang berbeda dengan semua. Itu sebab kemanusiaan yang diberikan ke dalam dirimu menjadikan engkau yang disebut manusia. Dan jika engkau mengerti, engkau sadar, engkau mempunyai bagian kemanusiaan yang tidak ada pada binatang yang lain, engkau baru tahu berapa agung adanya engkau. Mengapa manusia hidup tidak beres? Karena manusia tidak sadar dia manusia. Mengapa manusia hidup tidak seperti Allah? Karena dia lupa di mana sumbernya dia. Mengapa manusia hidup seperti setan? Karena mereka tidak tahu bagaimana hubungkan diri dengan Tuhan senantiasa. Hubungkan diri senantiasa dengan Tuhan. Seperti engkau tidak boleh lepas napas setiap saat. Engkau harus memberikan oksigen supaya menyambung hidupmu. Seperti engkau tidak boleh tidak makan. Setiap hari engkau perlu makanan kecuali puasa. Dan makanan itu akan memaintain, memelihara kebutuhan dari tubuhmu, membuat fungsi tubuh berjalan terus menerus. Demikian juga kita mesti berhubung dengan Tuhan, senantiasa cari kehendaknya, senantiasa taat kepada pimpinan rohnya, sehingga kita boleh hidup di dunia seperti di surga. Bapa kami yang berada di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dunia seperti di surga. Mengapa? Karena kehendak Tuhan di surga tidak dilawan oleh siapa-siapa. Tetapi kehendak Tuhan dilawan di dunia oleh manusia yang kurang ajar. Dilawan oleh manusia yang tidak mengingat Dia. Dilawan oleh manusia yang melupakan Tuhan. Banyak kesusahan bagi orang yang fasik. Siapa orang fasik? Many sorrows are the wicked men. Orang yang fasik adalah orang kafir yang melupakan Tuhan mereka. Saudara-saudara engkau orang kafir? Engkau bilang tidak. Saya sudah dibaptiskan di HKBP. Saya sudah dibaptiskan GKPS. Saya sudah dibaptiskan HKI. Saya sudah dibaptiskan di GKPI. Saya sudah dibaptiskan di gereja Pantekosta. Saya sudah dibaptiskan di gereja karismatik. Alkitab tidak tanya itu. Alkitab berkata kepada kita, seorang bernama Simon Magus di dalam ayat, di dalam pasal ke-8 dari Kisah Para Rasul, dia sudah dibaptiskan, tetapi Petrus berkata, terima uangmu kembali, binasalah engkau beserta dengan uangmu, karena engkau tidak berbagian di dalam firman Tuhan. Sudah dibaptiskan tidak berbagian, sudah dibaptiskan tetap binasa. Karena apa? Karena dia bukan sungguh-sungguh diselamatkan. Jangan menipu diri karena engkau sudah mempunyai surat baptisan. Jangan menipu diri karena engkau sudah pernah dibaptiskan di gereja. Saya akan berkata kepada saudara, besok engkau akan melihat dengan mata di atas kepalamu sendiri. Banyak orang sudah dibaptiskan tetap masuk neraka. Baptisan tidak menjamin keselamatan.
Alkitab mengatakan orang yang menjadi perampok, yang dipaku di sebelah kanan Allah Bapa, di sebelah Yesus Kristus di atas Golgota, dia tidak ada kesempatan dibaptiskan. Tapi Tuhan berkata, aku menjamin hari ini juga engkau berserta dengan saya, berada di dalam Firdaus. Amin. Ini firman Tuhan. Dia belum dibaptiskan, diselamatkan. Simon Magus sudah dibaptiskan, binasa. Allah tidak bisa ditipu. Hanya berapa tetesan air atau celupan ke dalam sungai, engkau kira air itu bisa membersihkan dosamu? Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptiskan engkau dengan air, tetapi yang datang belakanganku, dia akan membaptiskan engkau dengan Roh Kudus. Yang membersihkan kita bukan air, yang menyelamatkan kita bukan manusia, yang membersihkan kita adalah Roh Kudus, yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Allah. Manusia tidak bisa diselamatkan, dibersihkan melalui air yang materi lebih rendah dari manusia. Manusia hanya bisa dibaptiskan, dibersihkan oleh Roh yang lebih tinggi daripada manusia. Karena Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak adalah Allah, Allah Roh Kudus adalah Allah. Baptisan dari Roh Kudus. Dan itu bukan berarti berkarunia lidah. Itu salah tafsir. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis sejak di dalam rahim ibunya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia tidak pernah berkarunia lidah satu kali. Dia tidak pernah melakukan mujizat satu kali. Dia tidak pernah menyembuhkan orang sakit satu kali. Tetapi dia adalah dipenuhi Roh Kudus semenjak di dalam rahim ibunya. Saudara-saudara, dia berkata, saya hanya membaptiskan dengan air. Air ini melambangkan Roh Kudus akan turun kepada kamu. Tetapi Yesus Kristus yang datang belakangan saya, dia akan menjadi orang yang membaptiskan dengan Roh Kudus. Jika kita menyebut Yohanes sebagai Yohanes Pembaptis, saya lebih suka menyebut Yesus Kristus, Yesus Pembaptis. Yohanes membaptis dengan air, Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Dibaptiskan oleh Roh Kudus bukan berarti Roh yang membaptiskan kita, tapi Yesus yang membersihkan kita melalui oknum ketiga, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, siapa orang Kristen yang sejati, yang dicipta oleh Tuhan dan mengenal siapa Sang Penciptanya, yang ditebus oleh Tuhan, yang mengetahui siapa Sang Penebusannya, yang diperanakan oleh Roh Kudus, yang mengetahui siapa Sang memeranakan dia, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saudara-saudara, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah Allah Tritunggal yang Maha Esa. Di luar Allah Tritunggal tidak ada Allah. Allah yang Esa bukan Esa cuma tunggal. Allah yang Esa adalah Esa yang Tritunggal. Yang bukan Tritunggal bukan Allah orang Kristen. Yang Esa tapi tidak Tritunggal bukan Allah dalam kitab suci. Kitab suci berkata kepada kita, Allah kita Allah Tritunggal dan Tri tetapi Esa, Esa tetapi tiga. Kenapa? Karena hanya Allah Tritunggal, Allah yang sungguh-sungguh berada. Allah Esa yang tidak Tritunggal tidak ada. Saya minta saudara memperhatikan kalimat di bawah ini. Saudara-saudara, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah tiga pribadi di dalam satu hipostasi, di dalam sesuatu entitas, yaitu Allah yang tunggal. Dengan hipostasis yang berbeda, pribadi satu, dua, tiga, tapi esensi tunggal. Maka ini Allah yang sejati. Saudara-saudara, saya minta saudara berpikir sedikit sekarang. Allah yang sejati adalah Allah yang Esa. Dan Allah yang Esa berada sebelum apapun yang dicipta. Segala sesuatu dicipta baru ada. Sebelum dicipta tidak ada. Kalau Allah tidak mau mencipta, tidak ada yang tidak ada bisa menjadi ada. Kalau Allah sudah mengadakan penciptaan, yang tidak ada boleh menjadi ada karena kuasa ciptaan Tuhan Allah. Itu sebab Allah tidak tergantung kepada sesuatu yang di luar dia. Allah bergantung kepada diri dia sendiri, karena dia yang ada dari kekal sampai kekal. Saya tidak berada dari kekal sampai kekal, karena kalau Allah tidak menciptakan saya tidak ada. Engkau tidak pernah ada dari kekal sampai kekal,
Karena Allah kalau tidak menciptakan engkau tidak pernah ada. Saya tidak pernah ada menjadi ada karena Tuhan mencipta. Engkau yang tidak pernah ada menjadi ada karena Tuhan mencipta. Dia yang tidak pernah ada sekarang ada karena Tuhan mencipta. Allah mencipta. Akhirnya yang tidak berada menjadi ada, tidak berada menjadi ada. Tetapi Allah sendiri tidak dicipta. Kalau Allah sendiri dicipta, yang mencipta dia baru namanya Allah. Dia bukan Allah. Dan yang menciptakan diri tidak mungkin berada kalau dia tidak dicipta lagi. Kalau dia mencipta Allahnya Allah ya Allah, baru itu Allah. Dengan demikian tidak habis-habis, maka harus ada satu yang tidak dicipta, tetapi dia berada pada diri sendiri. Itu namanya Allah. The one everlasting, ever presence, the eternal existing in himself. That is called God. Allah adalah Allah yang ada pada diri, berada bergantung kepada diri, tidak dicipta oleh lain, baru dia itu Allah. Allah yang esa adalah Allah yang kekal. Allah kekal sampai kekal dan dia berada pada diri, tidak perlu di belakangnya ada pencipta lagi. Maka dia disebut Allah karena dia tidak dicipta, tapi dia mencipta. Allah yang esa ini, saya tanya, sekarang saya minta engkau pikir dan pikir baik-baik. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, ada yang berada tidak? Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, adakah sesuatu yang berada di luar dia? Ada nggak? Ada tidak? Tidak ada. Before God created anything out of himself, there should be nothing exist. Tidak ada yang berada di luar Allah. Satu-satu yang berada adalah dia sendiri. Dan dia itu esa adanya. Saya mau tanya lagi. Allah yang esa, Allah yang ada pada diri sendiri, Allah yang kekal, itu Allah kasih atau Allah yang bukan kasih? Alkitab mengatakan Allah itu kasih adanya semua. Sekarang saya tanya lagi. Kalau Allah itu berada dan dia hanya pada diri sendiri, dan dia esa, dan dia belum cipta segala sesuatu, dia adalah kasih. Dia mengasihi siapa? Ini pertanyaan penting sekali. Kalau Allah ada pada diri sendiri, dan Allah ada di kekekalan, dan Allah itu esa, dan Allah belum cipta semua, tidak ada yang ada, dia mencintai siapa? Kalau Allah itu kasih adanya. Allah adalah kasih, Allah adalah esa, Allah adalah kekal. Sebelum dia cinta segala sesuatu, dia cinta siapa? Hanya kitab suci orang Kristen menjawab, karena Allah itu adalah Allah esa tapi Tritunggal, sehingga Allah itu kasih adanya. Karena Allah Bapa mencintai Allah Anak, Allah Anak mencintai Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus mencintai Allah Anak, Allah Roh Kudus mencintai Allah Bapa, Allah Anak mencintai Allah Roh Kudus, Allah Anak mencintai Allah Bapa. Sehingga tiga pribadi saling mengasihi dan mereka menjadi satu yang adalah kasih. Amin. Oh, biar engkau mengerti kekristenan, bukan main-main. Saya adalah orang yang sangat sulit menjadi orang Kristen. Pada waktu saya umur 14, saya dipengaruhi oleh komunisme, ateisme, evolusionisme, dan saya dipengaruhi oleh dialektikal materialisme. Saya termasuk orang paling cendekiawan pada waktu masih umur belasan tahun. Saya kehilangan diam ideologi. Saya ada anak terhilang karena filsafat. Waktu saya masih umur 14-15, pikiran saya semua melawan Tuhan. Dan saya tidak gampang menjadi orang Kristen. Sampai satu hari Tuhan memberikan pencerahan dengan iluminasi, dengan enlightenment dari Roh Kudus, cahaya yang paling mulia dari Injil, membongkar hati saya. Baru akhirnya saya kembali kepada Tuhan. Saya tahu apa itu pertobatan. Ada orang bertobat daripada mabuk-mabuk, ada orang bertobat daripada perzinahan, ada orang bertobat daripada segala dosa, serakah, dosa tamak, dosa kenajisan badan. Saya belum pernah berzina, saya belum pernah mencuri, saya belum pernah munafik untuk menjadi orang yang menipu orang lain. Saya orang Kristen baik-baik.
Tapi saya berdosa, pikiran menjadi anak terhilang kepada ateisme, komunisme, kepada materialisme, kepada dialektikal, kepada akan ajaran-ajaran sekularisme. Saya perlu bertobatan. Saudara-saudara, pada waktu saya kembali kepada Alkitab, saya mau tuntas pikir dengan sungguh-sungguhnya. Saya tidak mau menjadi orang Kristen sembarangan. Saya berkata kepada Tuhan, jawablah semua pertanyaan saya, supaya saya boleh menjawab pertanyaan orang lain ke seluruh dunia. Jikalau engkau menjawab saya akan menjawab ke seluruh dunia, membantu pemuda-pemudi yang berkecimpung di dalam ideologi yang salah. Itu sebab saya sudah keliling 600 kota di seluruh dunia. Saya sudah berkhotbah di ratusan sekolah tinggi. Saya sudah berkhotbah di sekolah yang paling tinggi. Harvard University, Yale University, University of Pennsylvania, University of York, University of Windsor, University of Toronto. Saya sudah berkhotbah kepada orang paling cendekiawan di Boston, di MIT, di tempat yang paling pintar. Saya sudah berkhotbah. Saya sudah mengajak mereka memikir kembali iman Kristen. Tetapi saudara-saudara sekalian, saya kasih tahu sama you, apa yang kita mengerti tentang iman Kristen bukan main-main. Karena ini melampaui semua ajaran daripada agama yang lain. Allah kalau esa, Allah kalau kekal, Allah kalau kasih adanya. Dia mencintai siapa kalau tidak yang dicipta? Di dalam kekekalan dia cinta apa? Hanya Alkitab bisa menjawab. God is love, God is eternal, God is one, and He still can love, even though He's one in three person. God the Holy Father, love the Holy Son, love the Holy Spirit, and so on. Inilah cinta kasih. Dan karena itu Tuhan menciptakan manusia menurut peta dan teladan Dia, sehingga manusia juga mempunyai kemungkinan mencintai, karena kita dicipta menurut peta teladan Allah. Allah Tritunggal adalah Allah yang hidup bersama di dalam cinta melalui tiga pribadi yang saling menghormati. Ini menjadi kemungkinan manusia berkomunitas. Ini menjadilah manusia mempunyai kemungkinan bermasyarakat, sehingga kita bisa saling menghormati, saling mengasihi. Karena pribadi dan pribadi memerlukan sesuatu hubungan antar pribadi. We need a personal relationship, and the personal relationship is composed of love, oleh cinta kasih. Saudara-saudara, mengapa kita dicipta? Kita dicipta untuk mengenal Tuhan kita. Kita dicipta untuk kembali kepada Tuhan kita. Kita dicipta untuk berhubungan dengan Tuhan kita. Tetapi engkau sudah putus hubungan. Engkau sudah melarikan diri daripada mata Tuhan. Engkau sudah menceraikan dirimu daripada cinta kasih Tuhan. Engkau lebih suka hidup diam gelap di dalam dosa, di dalam kuasa iblis, dan engkau tidak menghadapi Tuhan. To live before God, to live facing God, that is your responsibility. Hidup menghadap Tuhan, hidup mencari kemuliaan Tuhan, hidup bertanggung jawab kepada Tuhan. Itulah seharusnya engkau di hadapan Tuhan Allah. Tetapi Alkitab mengatakan dosa telah menceraikan kita dari Tuhan. Dosa telah memisahkan kita dari muka Tuhan. Saudara-saudara, orang yang berbuat dosa tidak mau dilihat Tuhan. Orang yang suka hidup di dalam dosa tidak mau dilihat oleh Tuhan. Sama seperti engkau waktu ujian lebih mengharapkan guru tidak ada. Kalau guru ada menjadi susah bagi kamu, maka waktu engkau mau menyontek, engkau selalu lihat dulu guru di mana. Kalau engkau lihat guru tidak ada, engkau senang. Karena engkau senang, engkau bebas, engkau berdosa, engkau menyontek, engkau tidak ditemukan oleh guru, engkau sepuas-puasnya melakukan dosa itu. Demikian orang-orang mengapa tidak mau Tuhan? Karena mereka ingin hidup dalam dosa. Orang yang ingin hidup dalam dosa, mereka tidak mau dihakimi oleh Tuhan. Mereka tidak mau dilihat oleh Tuhan. Maka mereka mengharapkan Allah tidak ada. Itulah mulainya timbulnya ateisme. Ateisme bermotivasi lebih baik Allah tidak ada, supaya kebebasanku boleh liar, perbuatanku boleh tidak dihakimi oleh Dia. Uruslah sendiri.
Itulah mentalitas ateisme. Itulah mentalitas manusia yang tidak mau datang kepada Tuhan. Jika engkau tidak menghadap Tuhan, engkau tidak mau hidup bertanggung jawab kepada Tuhan, engkau pasti telah menerima sodoran daripada setan untuk berpisah dan tidak berhubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara, Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 mengatakan, bukan Allah kita telinganya berat sehingga tidak bisa mendengar doa kita. Bukan Allah kita yang lengannya pendek sehingga tidak bisa memberikan pertolongan. Mengapa Tuhan tidak mendengar? Mengapa tangan Tuhan tidak memberi pertolongan? Apakah Tuhan sekarang sudah menjadi tuli? Apakah Tuhan sekarang sudah patah tangannya? Bukan. Tetapi karena dosa kita telah memperpisahkan diri dari Tuhan, sehingga Allah tidak lagi menilik kita. Oh saudara-saudara, tahu tidak, manusia abad ke-20, 21 makin lama makin berani, makin lama makin kurang ajar, makin lama makin melawan Tuhan. Itu sebab Tuhan meninggalkan. Orang Amerika tidak lagi beribadah seperti dulu. Maka Amerika ekonomi akan merosot. Orang Eropa makin lama makin ateis. Sekarang Eropa merosot. Maukah Indonesia juga dibuang oleh Tuhan? Mau tidak? Jikalau tidak, kembali menjadi makhluk yang cinta dan takut kepada Tuhan. Oh Tuhan, jika lulus Sodom Gomora ada 50 orang benar, Engkau masih mau memusnahkan? Tuhan berkata, jikalau ada 50 orang benar di Sodom Gomora, saya tidak akan jatuhkan hukuman kepada kota ini. Bagaimana kalau 40? Tuhan menjawab, jikalau ada 40 orang benar, saya tetap tidak akan menghukum kota ini. Bagaimana kalau 20? Bagaimana kalau 10? Tuhan, jikalau ada 10 orang yang benar di Sodom Gomora, saya tidak akan jatuhkan hukuman ini. Tuhan tidak mau ditawar lagi. Tuhan pergi. Tuhan tidak mau dengar doa lagi yang tidak habis-habis menawar. Saudara-saudara, akhirnya Sodom Gomora dihancurkan. Karena apa? Bukan saja tidak ada 10. Saudara-saudara, hanya sisa satu orang, yaitu Lot. Abraham tidak ada di situ. Dan Lot hatinya sebaru-sebaru. Waktu ditarik keluar, sekeluarga orang malaikat dan berkata, lari, jangan lihat ke belakang. Nyonya Lot melihat ke belakang, langsung dihukum Tuhan menjadi tiang garam. Sampai sekarang masih ada sisanya. Engkau bisa lihat di dalam tanah suci. Tuhan tidak boleh dipermainkan. Kalau pada waktu Tuhan mau meninggalkan seru zaman, zaman Nuh, seluruh dunia dihancurkan. Hanya sisa 8 orang. Pada waktu Sodom dan Gomora, kota-kota dihancurkan, hanguskan dengan api belerang dari surga. Hanya sisa Lot dan 2 anak perempuan. Dan akhirnya kerusakan sekularisme yang telah melanda, meracuni kedua anak perempuan itu. Mereka memabukkan ayahnya, mentelanjangkan dia, dan tidur sama dia. Mendapatkan orang Ammon, Moab, yang 10 generasi pun tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Tuhan tidak boleh dipermainkan. Tuhan yang suci telah menciptakan manusia menurut peta teladan Dia. Dan Tuhan berkata, hei anakku, kembalilah kepadaku. Hatimu harus kembali kepadaku. Matamu harus berkenan perjalanan yang kusediakan bagimu. Saudara-saudara, karena manusia berbuat dosa, dunia ini akan dibuang oleh Tuhan. Demikianlah Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebab Yesus Kristus turun. Yesus turun dari surga yang mulia masuk di dalam dunia yang hina. Yesus turun dari surga yang suci masuk ke dalam dunia yang najis. Anak Allah yang tunggal,
Waktu lahir di dalam palungan, itu namanya cinta kasih. Setiap kali kita merayakan Natal, kita pakai kartu Natal, kelihatan begitu indah. Palungan begitu bagus, seperti sudah dikasih minyak wangi. Tidak, saudara pergi ke kandang binatang, berapa bau menusuk sampai ke otakmu. Itulah tempatnya Yesus dilahirkan. Jika engkau tidak mencintai Tuhan, cilakalah engkau. Jika engkau tidak mencintai Tuhan, engkau patut dijatuhkan kutukan. Demikian Paulus. Jikalau orang tidak mencintai Tuhan, dia patut dijatuhkan laknat, dia jatuhkan hukuman kutukan. Dan jika engkau mencintai Tuhan, orang itu diketahui oleh Tuhan Allah. Saudara, makin saya mengerti cinta Tuhan, makin mengerti sengsara Kristus. Seperti apa yang kita dengar pada hari Jumat Agung. Dia dipilurkan, dia dilukai, dia menerima hukuman supaya kita mendapatkan sejahtera. Dengan bilurnya kita disembuhkan. Dia adalah anak yang sengsara, dia adalah manusia yang menderita. The son of the sorrows, the man of the griefs. Yesus telah menjadi manusia yang paling malang, lahir di palungan, mati di atas kayu salib. Pada waktu hidup di dunia, dia tidak mempunyai hak asasi manusia. Dia tidak mempunyai backing agama, tidak mempunyai kekuatan militer, tidak mempunyai cadangan uang, tidak mempunyai uang bayar pajak. Yesus di dunia dihina, diejek. Waktu lahir pinjam palungan, waktu mati pinjam kuburan. Jika engkau tidak mencintai Tuhan, cilakalah engkau. Jika engkau tidak mencintai Tuhan, engkau patut dijatuhkan laknat. Tetapi Tuhan berkata, jikalau ada orang mencintai Tuhan, orang itu diketahui oleh Allah Bapa. Saya seumur hidup menjadi orang Kristen tidak berani sembarangan. Saya menyerahkan diri umur 17 menjadi hamba Tuhan. Saya tidak berani hidup najis. Saya hidup suci pelihara. Saya tidak pernah berzina, berjudi. Saya hidup baik-baik melayani Tuhan. Dari umur 17 di pinggir jalan membagi traktat sampai umur 73. Setiap tahun masih naik kapal terbang 350 kali. Masih berkhotbah 600 kali. Dengan teriak-teriak. Tidak menghiraukan sehat atau sakit sendiri. Tidak peduli mati atau hidup sendiri. Saya pergi terus menerus. Saya mengabarkan Injil. Memberitakan firman. Sampai saya berjumpa dengan Tuhan. Saya mau tanya, maukah engkau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bertobat. Menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Dia begitu mencintai kita. Mati di atas salib menanggung dosa kita. Dengan darahnya sendiri menebus kita daripada tangan iblis. Membayarkan hutang kepada Tuhan Allah. Membawa kita kembali berdamai dengan Allah. Yang kita tadi adalah musuhnya. Demikian cinta Tuhan. Demikian besar cinta kasih Tuhan. Siapa yang berkata, Tuhan, saya dicipta olehmu menurut peta teladanmu. Engkau Allah yang sejati. Engkau Allah yang esa. Engkau Allah yang kekal. Engkau Allah yang mempunyai cinta kasih. Dan engkau telah menurunkan anakmu yang tunggal mati bagi saya. Saya mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai engkau. Menjadi orang Kristen yang mengikuti engkau. Menjadi orang Kristen yang seumur hidup hanya mau memuliakan engkau. Saudara-saudara sekalian, dunia beserta sekarang nafsu dunia dia akan lenyap. Hanya mereka yang mengikuti Tuhan, menjalankan kehendak Allah Bapa di surga akan tetap selama-lamanya. This world and all the lust of this world will be passed away. Only those people who do the will of my Father will last forever. Jangan kira yang menyebut Yesus Tuhan, Tuhan semua masuk ke dalam kerajaan Allah. Pada hari itu ada banyak orang mengatakan, bukankah demi namamu kami sudah bernubuat? Bukankah demi namamu kami sudah menyembuhkan orang sakit? Bukankah demi namamu kami sudah mengusir setan? Bukankah demi namamu kami sudah melakukan mujizat? Yesus berkata, aku akan berkata kepada orang-orang ini,
Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, aku belum pernah mengenal engkau. Nyala engkau daripadaku, kamu yang berbuat jahat. Saya semenjak umur belasan tahun saya tidak mengerti mengapa orang yang melakukan mujizat disebut Tuhan melakukan jahat. Mengapa orang menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus disebut orang jahat. Mengapa orang menama Yesus dan mereka bernubuat disebut orang jahat. Karena mereka sambil pelayanan kelihatan memuliakan Tuhan, tapi mereka belum pernah bertobat. Mereka hanya pintar memakai cara panggil Tuhan, Tuhan. Dengan bibir mulut, you call me Lord, you call me Master, but your heart is far, far away from me. Engkau menyebut aku Tuhan, Tuhan, hatimu jauh daripadaku. Engkau dengan bibir mendekati aku, tetapi hatimu jauh daripadaku. Engkau munafik. Lebih baik engkau tidak menyembah aku. Gereja di Indonesia harus bertobat. Orang-orang Kristen Katolik harus bertobat. Orang Kristen Protestan harus bertobat. Orang Kristen Injili harus bertobat. Orang Kristen Karismatik harus bertobat. Pendeta-pendeta yang tidak jujur harus bertobat. Pendeta majelis tua-tua yang korupsi harus bertobat. Semua yang tidak jujur, tidak sungguh-sungguh harus bertobat. Karena Tuhan sudah dekat. Kerajaan Tuhan sudah dekat. Penghakiman Tuhan sudah dekat. Jangan lagi pura-pura. Jangan lagi menipu. Jangan lagi menyimpan dosa. Jangan lagi munafik dan pakai topeng. Jikalau kita tidak bertobat, Yesus Kristus berkata, binasalah engkau. Mengapa harus binasa? Mengapa tidak bertobat pada waktu Tuhan masih dekat? Kenapa tidak bertobat pada waktu kesempatan masih diberikan? Satu kali seorang raja India berjalan di tengah-tengah jalan. Semua menyambut dia. Tapi di sudut situ ada ribut. Lalu ada orang menangkap seorang pencuri. Bawa ke raja. Mengatakan, raja, hari ini engkau melewati kota ini. Engkau melewati pasar ini. Kita menemukan seorang pencuri yang mencuri. Sekarang apain? Harus kita apain orang ini? Raja mengatakan, ya, hari ini hari sukacita. Saya jalan-jalan melihat keadaan layak. Ada seorang pencuri, sudah, maafkan saja. Karena hari ini saya sedang bersukacita. Biarin aja. Oke. Dilepaskan. Tidak lama raja pulang. Duduk di atas tahta. Berapa minggu kemudian seorang pemuda ditangkap lagi. Ini pencuri. Waktu dilihat orang yang sama, raja itu mengatakan, engkau lagi? Engkau mencuri lagi? Engkau kira engkau boleh terus mencuri? Hari itu saya menemukan engkau mencuri. Engkau sudah dituduh oleh orang lain ke hadapanku. Dan hari itu saya sedang bersuka cita. Saya membiarkan kamu. Tetapi sekarang berada di takhta. Saya raja dari seluruh negara. Engkau mencuri lagi. Sekarang saya kasih satu kalimat saja. Bawa dia keluar. Potong kepalanya. Hari itu bukan lagi hari pengampunan. Hari itu bukan lagi hari Tuhan bertoleransi. Hari itu adalah hari Tuhan menjalankan penghakiman. Demikian Yesus Kristus berkata, bertobatlah kamu, mengapa harus binasa? Pada waktu Tuhan bertoleransi, pada Tuhan memberikan kesempatan yang bertobat, engkau bermain-main. Jangan kira kesempatan pertobatan akan terus menerus berada. Pada waktu hari Tuhan sudah dekat, pada waktu hari Tuhan sudah tidak lagi memberikan kesempatan pertobatan, engkau tidak ada lagi kemungkinan untuk dilepaskan oleh Tuhan. Tapi Tuhan hari ini masih mengutus hambanya, masih mengirim Roh Kudus, menggerakkan hati kita untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Siapa yang berkata, di sini saya, oh Tuhan, kiranya ampuni saya. Ampunilah segala dosaku, berilah pengampunan kepadaku, dan bersihkan hatiku. Saya mau bertobat. Saya mau sungguh-sungguh
kembali kepada Tuhan. Maukah saudara? Maukah saudara? Maukah engkau bertobat jujur, rendah hati di hadapan Tuhan malam ini? Maukah saudara? Barang siapa yang berkata, saya mau, setelah mendengarkan kesaksian, setelah menerima firman Tuhan yang begitu ajaib, biarlah saya takluk kepada Tuhan. Mari kita berdoa, semua tunduk kepala, semua turunkan kepala. Dan sekarang dengar panggilan undangan terakhir. Saya tidak tahu kapan datang lagi kota pemantang siatar. Kapin ke-46. Khotbah yang berbeda dengan 45 kapin yang lewat. Malam ini saya anjurkan engkau berkata, saya mau bertobat. Saya mau menjadi orang Kristen yang baik. Saya mau mengikut Tuhan. Saya mau menjadi orang Kristen memuliakan Dia. Ada orang yang sungguh-sungguh mau bertobat, sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang baik. Dipersilakan dengan hormat. Acungkan tangan saudara satu kali saja. Angkat tangan. Siapa? Berkata, saya mau bertobat. Saya mau sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Malam ini juga. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Siapa lagi? Siapa lagi? Tuhan melihat tanganmu. Dan Tuhan mencatat tanganmu yang angkat. Dan Tuhan mengfoto dari surga. Dan biar engkau janji sama Tuhan. Bukan bermain-main. Mari kita semua berdiri masuk di dalam doa. Semua berdiri. Saya minta dengan hormat Pendeta Aiter untuk memimpin doa di dalam penutupan malam ini. Berdoa bagi kita sama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih buat pekerjaan Tuhan dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, dari hati ke hati setiap pribadi manusia. Jikalau bukan pekerjaan Tuhan, tidak mungkin ada orang yang mau mendengarkan firman. Oleh sebab itu kami berterima kasih, kami yang mendengarkan firman. Saudara-saudara kami yang sudah mengambil keputusan. Ya, Tuhan. Biar sekali lagi Roh Tuhan memetraikan di dalam hidup mereka, dan keselamatan yang mereka terima adalah keselamatan yang tidak mungkin hilang. Oleh sebab itu biar mereka bersukacita, bersyukur, dan terus menggenapkan tugas yang Tuhan ingin mereka kerjakan selama mereka masih hidup di dalam dunia ini untuk memuliakan Tuhan dan menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.